akhirnya Egy Sujana meradang. 45, setiap warga negara berkesamaan kedudukannya dalam pemerintahan dan hukum tanpa kecuali. Gak ada urusannya presiden, gak ada urusannya menteri. Sama kita ini. Oleh karena itulah, saya tidak bermaksud bicara lebih jauh, tapi saya kecewa gitu. Karena saya sudah 2 kali nih bukan Jokowi. Kok nggak gentle, kok nggak berani datang gitu. Harusnya datang loh. Saya kira itu yang perlu diingatkan. Kalau minggu depan Jokowi tidak hadir, secara personalnya itu dipastikan, saya minta putusan yang sangat jelas bahwa dipastikan jasanya palsu. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Bukan hadir, yang terbuka 2, terbuka 3, dan terbuka 4 hadir. Nanti terbuka 1 akan kami panggil secara resminya. Ya. Baik. Ada yang sampai silakan. Ada yang mulia. Kata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam persidangan ini resmi peristiwa hukum, di mana kita semuanya dianggap sudah tahu. Satu hal yang perlu diingatkan, bahwa ini persoalannya personal pribadi Jokowi. Mengapa diwakili kejaksaan? Kejaksaan kan pengacara negara. Jadi tolong diberitahu pengertian hukum ini perdata. Dan yang mulia, setahun lalu kita juga pernah gugat Jokowi. Memang kita juga tuh kebijakannya ada 66 janji yang bohong. Kita dinyatakan oleh pengadilan tidak berwenang. Sekarang takdir Allah, tidak ada urusan dengan kebijakan. Ini urusannya pribadi Jokowi, diduga ijazahnya palsu. Jadi dengan hormat, kecermatan majelis dalam hal ini tidak bermaksud menyindir. Dalam panggilan ke depan nanti itu, Presiden Jokowi atau saudara Jokowi harus hadir. Dia kenapa tidak hadir? Kalau dia memang nggak ada kepalsuan, ya hadir dong. Kan logika sederhana. Yang kedua, sekarang pun masih menunggu, belum ada tanda tangan basah Jokowi itu mana? Saya dengar tadi ada substitusi. Substitusi itu artinya pengganti. Bagaimana aku bisa menjadi pengganti? Apa tidak? Jadi kalau dibilang Jokowi nggak mengerti, kan nggak benar kita. Presiden kita begitu. Siapa yang bilang bukan? Dia presiden kita, Republik Indonesia. Tapi dalam kapasitas sekarang yang kita gugat pribadinya yang melakukan dugaan ijazah palsu. Jadi oleh karena itu, tolong ditempatkan hukumnya seperti itu. Nah, oleh karena itu yang kementerian juga, jangan kepala biro yang kita gugat menterinya kok. Kenapa kepala biro yang jadi urusan? Nah, kepala biro, KPU juga yang harus jelas ya, untuk konteksnya tadi yang sudah diterangkan. Dan juga satu lagi yang tidak hadir, MPR, majelis tinggi kita punya di majelis perundang, tidak datang yang mulia. Mohon ditegur ini, ketua MPR itu bagaimana memimpin MPR kok katanya taat pada undang-undang tapi tidak akan begitu. Itu melecehkan kita, yang mulai dilecehkan padahal yang mulai dimuliakan oleh undang-undang sebagai hakim. Wakil Tuhan di muka bumi itu majelis hakim yang mulia. Kok dimanggil nggak dianggap itu. Jadi karena itu dengan hormat, ini sidang terhormat. Kita menurut pasal 27 ayat 1 UUD 45, setiap warga negara berkesamaan kedudukannya dalam pemerintahan dan hukum tanpa kecuali. Gak ada urusannya presiden, gak ada urusannya menteri. Sama kita ini. Oleh karena itulah, saya tidak bermaksud bicara lebih jauh, tapi saya kecewa gitu. Karena saya sudah 2 kali nih bukan Jokowi. Kok nggak gentle, kok nggak berani datang gitu.
harusnya datang dong. Saya kira itu yang perlu diingatkan. Kalau minggu depan Jokowi tidak hadir secara personalnya itu dipastikan, saya minta putusan yang sangat jelas bahwa dipastikan ijazahnya palsu karena nggak berani datang. Nggak bisa terus nanti ada lagi jawaban dari majelis, pengadilan tidak berwenang. Wah, kalau itu sampai terjadi, saya minta rakyat langsung mengadili itu. Allahu Akbar. Ya, untuk mengumpulkan ya jelas kalau tenang. Baik. Jadi untuk tergugat satu yang kita sampaikan tadi, di sini gugatan saudara mengatakan mendukung kerusuhan presiden. Pertama, kedua, petitum saudara ini berkaitan dengan tugas-tugas presiden juga. Berarti sudah betul kalau di sini Joko Widodo itu sudah melakukan apa? Sesuai dengan upacara untuk pihak yang digugat, baik penggugat maupun tergugat, mereka diwakili, ya, kecuali perkara pidana. Ini penggugat juga tidak hadir, ya. Umumnya, saya sekaligus mohon maaf. Penggugat tidak hadir karena ditahan oleh polisi. Saya minta penggugat yang kewenangan majelis hakim akhir untuk tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Itu tadi adalah video dari suasana persidangan kedua atas tuntutan Bambang Tri terhadap ijazah palsu Pak Jokowi. Dan kita lihat sendiri bagaimana prosesnya, di mana Egy Sujana marah-marah diakibatkan oleh ketidakhadiran orang-orang yang tergugat, di mana dalam gugatan ini melibatkan Pak Jokowi, kemudian Ketua KPU, Ketua MPR, dan Kementerian Pendidikan. Tapi tidak satu pun yang datang, dan kita tahu sendiri penggugat lagi ditahan karena kasus ujaran kebencian dan penistaan agama yang dilakukan bersama Sugi Nur di podcast Sugi Nur pada hari itu terkait dengan kasus ini. Yang kita herankan karena dalam suasana persidangan seperti ini, Egy Sujana masih sempat-sempatnya lagi membuat provokasi terhadap masyarakat, di mana dia mengatakan bahwa kalau misalnya persidangan selanjutnya Pak Jokowi dan para tergugat yang lain tidak hadir lagi, maka dia akan mendorong pengadilan rakyat. Dia akan mendorong, katanya, pengadilan rakyat dan minta agar Pak Hakim memutuskan bahwa ijazah Pak Jokowi memang palsu. Dan saya berharap Pak Jokowi dan Ketua MPR, Ketua KPU nanti pada saat persidangan ketiga supaya tidak perlu lagi hadir. Untuk apa melayani orang-orang seperti ini yang notabene-nya adalah sampah-sampah NKRI. Kita tahu sendiri bahwa pengacaranya ini salah satunya adalah HTI yang merupakan ormas terlarang di Indonesia, dan Egy Sujana ini adalah salah seorang yang memang kerjanya selama ini rusuh. Bahkan Egy Sujana pernah terlibat kasus people power bersama dengan Pak Amin Rais dulu. Cuma kita tidak tahu bagaimana perjalanan kasusnya hari ini karena sampai hari ini tidak ada tindak lanjutnya. Ini juga saya kira penting bagaimana pihak kepolisian Republik Indonesia agar setiap ada permasalahan, kasus-kasus yang sifatnya menonjol agar diproses. Apalagi sekelas Egy Sujana ini memang kerjanya selama ini
hanya hidup untuk mengganggu pemerintahan yang ada dan melakukan provokasi secara terus-menerus. Saya kira itu yang saya sampaikan pada sore hari ini. Kita tetap akan mengupdate setiap informasi terkait soal ijazah palsu ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati. Salam Nusantara.